Terima kasih untuk mimpin pujian dan tim. Salam, salam. Saya selalu berpikir demikian. Kalau kita masih ada saat ini ya kan, itu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk apa kita hidup? Kita diajar beberapa minggu ini menyadarkan kita. Ternyata kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Supaya tahu jati diri kita itu apa dan siapa kita sebenarnya. Dan siapa yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita tahu siapa yang ada dalam hidup kita. Kita mengikut Tuhan yang berkuasa. Kita akan berjalan di jalan Tuhan itu. Sehingga perjalanan hidup ini tidak akan pernah melelahkan kita. Karena kita tahu tujuan kita yang sebenarnya di mana, kemana. Dan apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Itu yang lebih penting saudara. Karena persoalan dunia ini akan semakin berat lagi akan datang. Kita lihat tadi malam Jakarta semua banjir saudara. Bahkan ada yang meninggal juga. Bahkan banyak hal yang terjadi kita lihat belakangan ini mengagetkan kita. Dan saudara tahu kalau kita sekali lagi kalau kita sampai masih ada di gereja ini saat ini bersyukur pada Tuhan. Amin ya. Terima kasih untuk Tuhan. Dan kalau minggu kemarin kita dengar firman Tuhan, kenapa sih anak-anak Tuhan bahkan yang baik sekalipun mengalami musibah dalam hidupnya. Ternyata itu bisa karena dosa juga. Ternyata kita tidak melakukan dosa tapi mengalaminya, di dalamnya ada kemuliaan Tuhan mau dinyatakan. Saudara, saat ini kita mengajak kita terus menghargai kasih anugerah Tuhan. Dan membuat kita tenang dalam hidup ini dan bisa berjalan dalam tujuan Tuhan ketika kita mengenal kasih Tuhan itu bagaimana. Cinta Tuhan, maunya Tuhan di dalam hidup kita. Kita mulai dari Roma 2 ayat 4 sampai 5. Dikatakan firman Tuhan seperti ini saudara. Dengar firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah telah menuntun engkau kepada pertobatan? Saya ulang lagi di sini ya. Ayat 4 saya ulang lagi di sini. Menganggap sepi itu di terjemahan lain menganggap remeh, menganggap di bahasa Indonesia sehari-hari pandang enteng. Kalau dikatakan seperti ini, maukah engkau menganggap sepi? Maukah engkau menganggap remeh? Bahasa Indonesia sehari-hari, maukah engkau anggap enteng kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Hati siapa ini? Hati Tuhan. Tidakkah engkau tahu, sampai di sini, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah, maksudnya apa? Dia sabar sekali, dia murah hati sekali, dia berlapang dada, berlapang hati sekali. Maksud dari kemurahan Allah telah menuntun engkau kepada pertobatan. Menuntun engkau kepada pertobatan. Pertobatan itu apa artinya? Bertobat, meninggalkan dosa dan datang pada Tuhan. Itu bertobat. Banyak orang meninggalkan dosa, dia meninggalkan narkoba. Kalau dia kena narkoba, tapi dia tidak datang beribadah. Gak bertobat karena nanti tertangkap lagi. Tertangkap lagi. Dia melakukan perjudian, memabukan, tidak datang pada Tuhan, dia ulang lagi. Dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak datang kepada Tuhan, ulang lagi. Tetapi dikatakan, menuntun engkau kepada pertobatan, ayat berikutnya. Dengar ini. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Bertobat, ulang lagi. Bahkan membangkang, bersetengah leher. Apa akibatnya apa? Coba lihat. Engkau apa? Menimbun murka atas dirimu sendiri.
Jadi siapa yang menimbun murka atas diri sendiri? Karena kelakuan manusia itu sendiri. Menimbun murka atas diri sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Benar, Allah itu Allah Maha Penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Tetapi kalau kita tidak responi, akibatnya murka Allah akan dinyatakan. Saya akan mulaikan dulu. Kehidupan anak-anak Tuhan selalu diibaratkan dengan kehidupan orang Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Kita tahu ceritanya 40 tahun beredar-edar di padang gurun. Saya mulaikan dulu dari film ini. Tolong di apa? Yang berdaulat atas segalanya. Ini masuk di YouTube. Orang Israel keturunan Abraham melarikan diri untuk orang Israel keturunan Abraham karena kelaparan, melarikan diri untuk hidup di pengasingan di Mesir takut karena kelaparan orang Israel. Bangsa Mesir takut akan berkembangnya orang Israel sehingga mereka memperbudak orang Israel dan menganiaya mereka. Orang Israel tidak tahan siksaan dan sangat memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa mereka dan memutuskan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Ini Musa di padang gurun. Dia kemudian memanggil Musa. Musa, sesungguhnya seruan anak-anak Israel sudah sampai kepadaku. Dan aku sudah melihat betapa dahsyat penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka. Karena itu, sekarang pergilah. Seperti inilah padang dan gurun. aku akan mengutus engkau kepada Firaun, supaya engkau membawa umatku, anak-anak Israel, keluar dari Mesir. Musa pergi menemui Firaun Mesir dengan perintah Tuhan. Tetapi Firaun sama sekali tidak mau setuju untuk membebaskan orang Israel. Firaun yang keras kepala tidak menyerah. Sampai Tuhan melepaskan 10 tulah di Mesir. Orang Israel akhirnya berangkat dari Mesir di bawah bimbingan Tuhan. Janganlah takut, keluar berdirilah menghadap teguh, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia tunjukkan kepada engkau sekalian hari ini. Di belakang ada Angkatlah musuh. tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah laut. Mereka sambil menyanyi, terkagum-kagum dengan kuasa Tuhan. Ini perbuatan Tuhan, mujizat yang luar biasa. Dikejar bangsa pasukan Mesir dari belakang. Mereka sudah ke darat. Nah, tentara Mesir tenggelam. Orang Israel sudah lepas. Begitu banyaknya, perkirakan 2 juta lebih mereka yang keluar. Mereka nyanyi, Miriam main rebana. Mereka menangis bersyukur. Sudah ada rebana waktu itu. Nah,
Lagu mereka ini kan terkenal bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bayangkan saudara, kenapa mereka keluar dari tanah perbudakan itu? Karena mereka sudah disakitkan, dipukuli, disiksa, gak dikasih makan, dihajar. Terus apalagi? Mereka dipaksa kerja, ditendangi, lalu mereka berdoa pada Tuhan. Setelah itu Musa diutus, lalu mereka melewati Laut Merah itu saudara, mereka lepas. Selama 40 tahun mereka di padang gurun dipelihara Tuhan. Mereka bertani di sana enggak? Mereka cari nafkah di sana enggak? Siapa yang menjamu mereka makan, minum dan segala macam? Tuhan. Apa yang terjadi di padang gurun? Pertama-tama mereka setelah 3 hari perjalanan sampai di Mara, mereka kehausan, mereka bersungut-sungut. Dari jauh dilihat di Mara ada air, tetapi pahit. Di situ Tuhan menyatakan mujizatnya, air pahit berubah menjadi manis. Setelah itu saudara sekitar 8 km mereka berjalan sampai mereka di Elim. Di Elim ada 12 mata air di Elim dan 70 pohon korma. Mereka anak-anak mereka minum air yang sangat jernih. Bahkan ada buah pohon 70 pohon korma itu lebat sekali buahnya. Ini buahnya. Mereka makan, semua mereka kenyang. Berapa lama mereka di sana dipelihara Tuhan. Tidak cukup itu saudara. Apalagi yang mereka terima di sana. Mereka saudara dipelihara Tuhan, tidak ada makan. Dari mana mereka dapat makanan? Ada makanan turun dari sorga, manna. Yang dipungut mereka setiap hari. Kecuali Sabat dipungut 2 kali lipat. Mereka makan manna, makanan itu seperti ketumbar manis, seperti merasa madu katanya. Tapi itu juga mereka bersungut-sungut, terlalu bosan. Lalu ada ketika mereka haus, ada air keluar dari batu kering. Siapa yang mengeluarkan air dari batu kering itu? Ada Tuhan. Musa pukul batu itu katanya, dipukul batu itu lalu air itu keluar, mereka minum semuanya. Ketika bangsa itu mau makan daging saudara, bosan makan mana, Tuhan kirimkan burung puyuh. Banyak supaya mereka makan. Lalu bukan cuma itu, di padang gurun itu, apa yang terjadi? Kalau siang itu begitu panas luar biasa, kering kerontang. Tuhan kirim mereka tiang awan, menaungi mereka. Dan kalau tiang awan bergerak, mereka ikuti tiang awan itu. Sehingga mereka tidak kepanasan di sana, mereka rasakan sejuk di sana. Malam-malam Tuhan berikan tiang api kepada mereka, supaya mereka terang. Kadang-kadang tiang api itu malam juga bisa bergerak mereka, menghangatkan tubuh mereka. Karena kalau malam dingin sekali di tempat ini, sangat dingin, menusuk sampai ke tulang-tulang. Bukan cuma itu, pakaian mereka tidak pernah buruk, sepatu mereka juga tidak pernah rusak. Bayangkan dari kecil sepatu itu seperti itu, semakin besar mereka sepatu itu menyesuaikan kakinya. Selama 40 tahun diperkirakan kalau di padang gurun bisa satu tahun sepatu saudara. Gak kuat, ini satu selama mereka di padang gurun menyesuaikan di kakinya. Belum lagi kemenangan melawan musuh dan segala macam. Benar-benar Tuhan memelihara mereka di padang gurun. Tuhan memberikan kelengkapan kepada mereka, melindungi mereka, memeluk mereka. Kenapa? Karena mereka telah berdoa dan Tuhan telah mendengarkan teriakan mereka. Amin saudara. Tetapi kalau kita lihat cerita berikutnya, di dalam Nehemia 9, ternyata bangsa Israel saudara tidak menghargai kebaikan Tuhan. Tidak menghargai perlindungan, pertolongan cara Tuhan untuk melepaskan mereka dari situasi sulit itu saudara. Dan ketika mereka dapat masalah, bersungut-sungut, mereka mengata-ngatai Musa. Mereka juga memberontak kepada Musa. Musa, kenapa kau bawa kami ke sini? Kenapa kami tidak tinggal di Mesir aja, ada bawang pre, ada makanan di sana yang kami makan. Di sini engkau mau membunuh kami di sini. Dikit-dikit mereka marah, dikit-dikit mereka tidak puas, dikit-dikit mereka memberontak kepada Musa.
Dosa yang paling besar mereka lakukan salah satunya adalah bersungut-sungut. Ada masalah bersungut-sungut. Sampai ada pemberontakan di sana, saudaraku yang kekasih. Padahal mereka sudah dipelihara oleh Tuhan sedemikian. Bayangkan mengasihi makan 2 juta orang. Siapa yang sanggup? Sekaya apapun manusia di dunia ini gak mungkin sanggup makan, minum, tidur mereka semua di sana. Tapi mereka tidak bersyukur, saudara. Malah mereka tegar tengkuk. Apa yang dikatakan dalam ayat 16? Tetapi mereka, kata Nehemia, nenek moyang kami itu bertindak angkuh dan bersitegang leher. Bersitegang leher itu bertengkar, marah-marah, dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Tidak patuh. Kenapa mereka bersitegang leher? Karena tidak bersyukur. Karena ingin lebih. Karena mereka tidak menghargai kebaikan Tuhan itu. Malah ayat 17. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau perbuat di antara mereka. Ini yang sering dialami oleh anak-anak Tuhan sekarang ini. Seringkali kita lupakan perbuatan keajaiban Tuhan yang telah kita terima. Membuat kita cepat sekali mundur dari Tuhan. Bahkan meninggalkan Tuhan. Membuat kita tidak bersyukur. Yang itu yang membuat orang malas ibadah, bahkan berdoa. Kenapa? Karena tidak mensyukuri akan apa? Kita tidak mengingat siapa kita sebelumnya. Perhatikan saudara, jangan kita seperti mereka ini. Dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, diulangi lagi. Malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Perbudakan di Mesir adalah lambang dosa. Kenapa orang tidak bertobat? Karena ikatan dosa itu begitu kuat. Saudara, ingin lagi menikmati dosa, padahal itu ujungnya adalah maut. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni. Mari kita lihat Tuhan itu Tuhan yang panjang sabar, saudara. Dia yang memelihara, tapi mereka memberontak pada Tuhan. Diampuni lagi. Yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, yang berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Seandainya orang lain diperlakukan seperti itu, saudara, ya sudah, aku tidak menyertai kamu lagi. Aku gak mau bicara dengan kamu. Dalam rumah tangga, seorang anak selalu mendukakan hati orang tua. Lama-lama kita malas bicara. Lama-lama kalau ada permintaannya kita tidak mau memberikan karena gak menyenangkan. Tapi ini Tuhan tidak. Tidak demikian Tuhan kita, saudara. Bahkan dikatakan, saudaraku, ayat berikutnya, coba lihat ayat berikutnya. Bahkan dengar ini, ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir dan berbuat nista yang besar. Ini terjadi ketika Musa naik ke atas gunung Sinai menerima perintah Allah 2 loh batu. Kalau dikatakan dalam firman Tuhan, coba Keluaran 32 dulu kita buka. Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah. Allah itu coba lihat, yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Padahal Musa sedang berhadapan dengan Tuhan di gunung Sinai. Ayat berikutnya. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Ini emas ini ditanggalkan. Ayat berikutnya. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ayat 4.
Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu. Siapa? Lah anak lembu emas yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Padahal yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir siapa? Tuhan. Tapi ini jadi berhala itu. Terus ayat 5. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Terus ayat 6. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban bakar dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria, bersorak-sorak, menari-nari. Coba buka gambarnya itu. Coba ketika didirikan ini, didirikan, Tuhan mengatakan pada Musa, Musa lihat bangsa itu turun. Bangsa itu sedang melakukan kejahatan. Musa turun, coba. 2 loh batu di tangannya. Itu dipercakanya, marah sekali. Sangat marah kepada bangsa itu. Kenapa saudara? Karena sudah diwanti-wanti Tuhan. Dikatakan firman Tuhan dalam Keluaran 20. Ayat yang pertama dikatakan, lalu Allah mengucap segala firman ini. Coba ayat 2 dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau. Tadi mereka katakan berhala itu yang membawa, tapi yang membawa mereka keluar Tuhan, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat 3. Jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku. Jangan ada berhala. Tadi di ibadah pertama saya katakan, siapapun kita, jangan lagi ada yang suka bermain dukun, apapun itu. Walaupun pengobatan datang dari dukun, walaupun penglaris, jangan berhenti. Karena besar berat harga yang dibayar. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 4. Terus jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Tadi lembu emas yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas, coba, membalas kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunan keberapa? Bukan cuma untuk dia. Wah lagi. Benci aku. Makanya saudara sebagai anak Tuhan, kalau kita percaya Tuhan, percaya saja, amin. Ada orang pergi ke hamba Tuhan didoakan. Selesai dari hamba Tuhan langsung pergi ke dukun. Ada orang memulai usaha. Di usahanya dimulai dari penglaris segala macam. Jangan. Jangan. Karena apakah iblis bisa memberikan itu? Bisa. Tapi ada harga yang harus dibayar. Itu seperti kredit kematian. Kredit kematian. Supaya kita sukses dalam segala hal, panggil orang pintar. Panggil pembaca-baca ini. Ada makanan yang mau kita makan, persembahkan dulu kepada, buka jendela, persembahkan dulu kepada arwah. Nenek moyang, ini kamu makan dulu, baru kita makan. Jangan. Itu kekejian bagi Tuhan. Amin saudara. Lalu dalam ayat 6. Tetapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada siapa? Kepada beribu-ribu orang, itu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Amin saudara. Amin ya. Dan kembali ke Nehemia tadi. Ke Nehemia tadi. Dikatakan dalam Nehemia 9 tadi. Nehemia, coba buka Nehemia 9 tadi. Ayat yang ke 16. Tetapi nenek moyang kami, teruskan ayat 18 tadi, 18. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir dan berbuat nista yang besar, ayat 19. Engkau tidak, ini sudah mereka lakukan ini kan. Ini saya rasa ini puncak sakit hatinya Tuhan kepada bangsa itu. Hatinya
mereka sudah terluka. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun. Karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah di atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Artinya kalau kita sebagai Tuhan, misalnya, gak mungkin kita Tuhan, misalnya gara-gara bangsa itu oke, saya tidak melindungi kalian lagi. Gulung tiang awan, simpan itu tiang awan. Kalau kita sebagai Tuhan, tetapi kita kan enggak Tuhan. Kalau kita sebagai Tuhan sudah meninggalkan, sudah lari, sudah melakukan kesalahan, lalu apa yang dilakukan? Tiang api, matikan tiang api, simpan tiang api. Tapi ini tidak. Dalam kepedihan hatinya, Tuhan tetap membentangkan tiang awan itu. Dalam kepedihan hatinya, Tuhan tetap menyalakan tiang api itu. Gak disimpannya. Bayangkan kasih Tuhan itu kepada kita. Tapi kita ini seringkali tidak peduli, berkali-kali kita bermain-main dengan dosa. Kembali dosa lagi. Kalau presiden sekalipun orang hebat, seperti itu bangsa yang tegar-tengkuk, kan dah gulung dah tiang awan itu, simpan itu katanya kepada malaikatnya. Gak usah kulindungi lagi dia. Tapi ini enggak, di kepedihan hati Tuhan tetap dipasang tiang awan itu. Tetap dinyalakan tiang api itu, saudara. Supaya mereka hangat. Karena Tuhan tahu kalau enggak ada tiang awan itu mati mereka semua. Karena Tuhan tahu kalau tidak ada tiang api itu kedinginan, beku, mati mereka semua. Bahkan ayat berikutnya coba. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik. Untuk mengajari mereka juga manamu tidak kau tahan. Kalau orang itu kau usah kasih dia makan. Biar dia tahu rasa. Kalau seandainya kita besok gak akan diturunkan lagi mana. Biarin mereka mati di situ. Tapi saudaraku, Tuhan masih mengirim mana bagi pemberontak itu. Sudah ada ilah lain. Masih dikasih mana. Dikatakan mengajar mereka juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Itulah kasih Tuhan kita. Amin saudara. Coba lihat dulu Tuhan itu. Tuhan yang bagaimana dia sekarang. Bayangkan dulu sebentar. Siapa Tuhan yang kita temui di gereja ini sekarang? Tuhan yang panjang sabar. Yang tidak hitung-hitungan dengan kita. Sementara kita gampang sekali hitung-hitungan dengan Tuhan. Coba. Nyata-nyata Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka bilang lembu emas ini, berhala ini. Padahal sumber hidup mereka hanya datang dari Tuhan. Saudara, dan terus berlanjut itu saudara. Dan saya katakan kepada kita, coba lihat di ayat 24. Seketika mereka sampai ke tanah Kanaan. Sudah lewat itu semua. Lalu anak-anakmu memasuki dan menduduki tanah itu. Sampai anak-anaknya dipelihara Tuhan. Engkau menundukkan di hadapan mereka penduduk tanah itu. Yakni orang-orang Kanaan. Dan yang menyerahkan orang-orang itu. Baik raja-raja mereka maupun bangsa-bangsa. Tanah itu ke tangan mereka. Supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. Ayat 25. Coba lihat ayat 25. Mereka merebut kota-kota yang berkubu, tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang-barang baik. Tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun, pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Dengar, mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Dalam terjemahan lain makmur mereka. Mereka hidup mewah. Mereka hidup mewah. Saya katakan sekali lagi, mereka hidup mewah. Kenapa mereka hidup mewah? Karena kebaikanmu yang besar. Mereka hidup mewah di tanah perjanjian itu. Tetapi apa yang mereka lakukan lagi? Ayat 26.
Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukummu dan membunuh nabi-nabimu yang peringatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Artinya waktu mereka sudah kaya, waktu mereka sudah mewah, bahkan hamba Tuhan, firman Tuhan, yang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan dengan keras, mereka bunuh. Mereka tidak mau lagi ditegur, mereka tidak mau lagi diperbaiki. Dan Tuhan murka. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya, siklus ini terus berulang-ulang. Terus berulang-ulang. Mereka membalas kasih Tuhan dengan dosa. Mereka bertobat, Tuhan menolong, berdosa lagi, Tuhan ampuni, berdosa lagi. Akhirnya mereka diserahkan kepada bangsa lain. Mereka dibuang sampai mereka tiba di pembuangan di Babel. Orang-orang hebat, saudara, dibuang. Artinya panjang sabar Tuhan itu juga kalau tidak direspon ada batasnya. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Bagaimana dengan kita? Seperti firman Tuhan tadi di dalam Roma pasal 2 tadi. Apakah engkau menganggap sepi, anggap remeh, pandang enteng kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Kita mempunyai Tuhan yang lapang hatinya. Kalau secara manusia kita tidak layak. Dan dikatakan, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Boleh saya katakan, kenapa kita belum mati saat ini? Sementara teman-teman sudah pada mati, saudara. Apakah kita lebih hebat, lebih baik daripada orang sudah mati duluan yang penyakit COVID itu? Oh tidak. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita bertobat. Amin saudara. Kalau tidak, akan ada hal yang terjadi seperti di dalam Lukas 13. Coba, ini Yesus sendiri berkata. Lukas 13 dikatakan dalam ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Pohon ara, saudara. Pohon ara. Biasanya ini tumbuh di pinggir jalan. Di tanah-tanah, di hutan-hutan, tanah-tanah lapang begitu. Pohon ara. Dan kalau pohon ara itu buahnya, ini ada kue dari pohon ara, ini buahnya banyak, saudara. Tetapi pohon yang di pinggir jalan itu dicabut oleh pengusaha kebun anggur, pemilik kebun anggur. Diangkat pohon ara, ditanam di kebun anggur seperti ini. Di tengah jalan, di pinggir jalan ini saudara, ada batu-batuan di sana. Tidak dipupuk ini saudara. Tapi ketika diangkat, ditanam di kebun anggur. Coba, masa pohon ara ditanam di kebun anggur? Pohon anggur itu dia merambat, dia rendah. Artinya apa? Matahari kepada pohon ara itu bebas dirasakannya. Bahkan tanah di kebun anggur itu jauh lebih subur di pinggir jalan. Artinya apa? Pohon ara itu dengan bebasnya mengisap unsur hara yang dari pupuk yang diberikan kepada pohon anggur itu. Dia lebat-lebat sekali. Kenapa dipindahkan? Karena dia pemilik pohon kebun anggur itu ingin menikmati buah pohon ara ini. Di mana? Di kebun anggurnya. Amin saudara? Amin. Ternyata setelah pemilik kebun itu datang ke sana. Di dalam Lukas 13 tadi. Ayat 7 dikatakan. Sudah 3 kali dia datang ke sana. Sudah 3 tahun, bukan 3 kali. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah. Artinya bahwa pohon ara itu bukan cuma 3 tahun umurnya. Sudah lebih. Tapi sudah 3 tahun datang. Pohon ara berbuah bisa 3 sampai 4 kali 1 tahun. Tetapi sekalipun tidak didapati buah di sana.
Saudara, kecewanya yang punya kebun ini. Dikatakan, aku tidak menemukannya. Lalu apa yang menjadi akibat tidak berbuah? Tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jadi kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan yang menghasilkan buah, kalau kita tidak berbuah, kehidupan kita percuma. Amin saudara. Amin. Mengingat pada Kolose 1 ayat 16. Ini menjadi ayat mas kita semuanya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Dengar ini, segala sesuatu, termasuk saudara, amin, termasuk saya, diciptakan oleh Dia dan untuk Tuhan. Jadi kalau kita selalu berkata untuk aku aja belum. Aku sampai lupa kita membagi diri kita bukan cuma masalah uang, doa, perkataan, semangat. Kalau ada yang bisa kita tolong, dengar, hidup untuk dirinya sendiri, kata Tuhan, percuma. Tidak ada arti. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Benar-benarkah hidup kita ini sekarang untuk Tuhan? Halo Bapak Ibu, halo anak-anak. Untuk Tuhankah hidup ini? Atau untuk diri kita sendiri? Untuk kesenangan kita? Hanya kita berpikir. Ada seorang seperti ini berkata, Tuhan terima kasih, aku sekarang ulang tahun. Berkati Tuhan umurku umur panjang, berkati anakku yang di Jakarta, beri supaya mereka segera punya momongan. Anakku yang di Palembang Tuhan, supaya mereka bisa ada rumah. Berkati kami, mobil kami, ini Tuhan. Tuhan, kami juga berencana begini-begini. Hanya untuk Dia. Bahkan ada seorang pengusaha kaya, anaknya 3. Dia sudah sekarat di tempat tidur, kaya sekali. Dipanggil anaknya duduk semua dengan para menantunya. Nak, Bapak sudah mau mati ini. Aku memberikan pesan terakhir sama kalian. Sejak kecil saya sudah merindukan usaha ini, pabrik ini besar. Dengar, kelola usaha ini dengan baik. Itu pengusaha yang di samping pabrik kita itu jangan kasih utang. Karena utangnya kepada kita itu gak beres. 15 miliar utangnya pada kita gak dibayar-bayar. Ngomong seperti ini. Semua aset yang di sana bisa kau kembangkan lagi. Tahun depan ada promo ke luar negeri. Ikuti promo yang ada di luar negeri. Ada pameran di luar negeri, kamu ikut ke sana. Lalu dikatakan, semua ini masukkan di bank. Ini pengeluarannya seperti ini, pemasukannya seperti ini. Dia hidupnya hanya ngomong seperti itu pada anaknya. Setelah itu mati. Tidak pernah dikatakan pada anaknya, nak kita sudah kaya. Tolong lihat panti asuhan. Berbagi engkau dengan saudaramu. Kembangkan, sudah napasnya sudah di sini. Masih dikatakan ikuti pameran di Jepang. Coba. Firman Tuhan berkata, kalau tidak berbuah, percuma. Dipotong. Gak harus uang saudara, tenaga, pikiran. Jangan katakan, kalau sudah lebihan uang dan segala macam. Tidak seperti itu. Kembali kepada firman Tuhan tadi. Seandainya pohon ara ini bisa mendengar perkataan itu seperti kita. Dikatakan kepada pengurus kebun itu, ambil kapak, tebang, eksekusi. Kan mati, eksekusi, tinggal kapak, tebang, percuma. Betapa
aku banyak makan di sini. Mungkin kita juga siapa kita? Mungkin kita di pinggir jalan sana. Tapi Tuhan taruh kita di kampus tempat di mana kita berada. Bukankah Kapuas ini menjadi tanah Kanaan bagi kita, saudara? Bisa kita mengelak dari situ. Tetapi puji Tuhan, bukan cuma sampai di ayat 7, ayat 8. Jawab orang itu, Tuhan biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ayat 9. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Amin, saudara. 1 tahun, tadi sudah 3 tahun. Waktu yang singkat. Berikan lagi 1 tahun lagi Tuhan. Saya akan berikan pupuk. Kalau tidak berbuah, tebanglah dia. Berarti kalau tidak ditebang. Inilah yang dikatakan kesempatan terakhir. Saya harap kita juga akan berkata di zaman ini kesempatan terakhir kita. Amin, saudara. Amin. Saya tidak takut berkata itu. Kita tidak tahu umur. Ada orang berkata ternyata seorang bapak tiba-tiba tidak ada. Ternyata itu kaos kaki terakhir dia pakai. Dia pasang sendiri. Ternyata itu baju terakhir yang dia pasang sendiri. Saudaraku, hidup di zaman sekarang ini yang Tuhan inginkan hidup yang berbuah. Amin. Hasilkan buah pertobatan. Kalau hanya hidup untuk diri sendiri, kita dalam satu rumah tidak terasa kehadiran kita dalam satu rumah, tidak terasa kehadiran kita dalam satu komunitas, dalam satu gereja. Sama seperti saya hamba Tuhan, tidak terasa kehadiran saya di lingkungan hamba-hamba Tuhan. Saya katakan bukan cuma masalah uang. Jangan katakan ini hanya untuk orang kaya, tidak, untuk kita semua. Amin. Amin, saudara. Ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan saudaraku yang kekasih, Tuhan menganggap hidup percuma kalau kita hanya menyanyiakan, mempersepikan tanah itu. Dan sangat kecewa Tuhan melihat jemaat yang tidak menghasilkan buah, sudah dipelihara baik, dijaga, dipupuk, tapi tidak ada buah. Betapa kecewanya Tuhan itu, padahal kita sudah diberkati, disembuhkan, dipelihara, dihibur, diajar lewat firman Tuhan. Saudara, pada saat ini hanya orang-orang yang mengingat kebaikan Tuhanlah yang mampu berbuah di situasi apapun. Supaya kita berbuah, apa yang terjadi? Dikatakan dalam berbuah lebat, dalam Yohanes 15 ayat 2. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting yang ada pada aku tidak berbuah. Yang tidak berbuah diapakan tadi? Dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi makanya jangan katakan, aku kan sudah berbuah. Aku sudah berkorban. Sudah menyerahkan milik Tuhan. Sudah mengasihi, sudah bekerja dengan berdoa. Sudah masuk tim doa, sudah begini. Tetapi kenapa ada masalah, ada kekecewaan? Ternyata itu pembersihan oleh Tuhan. Ranting yang berbuah, dengar, bukan ranting yang tidak berbuah dan dipotong tadi, tapi ranting yang berbuah dibersihkannya. Pembersihan itu nggak enak, kadang-kadang dikerat, digunting daun-daun yang tidak menghasilkan, dikerat, dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih. Kenapa? Karena firman yang telah kukatakan padamu. Firman Tuhan itu mampu membersihkan kita. Amin. Makanya kalau dengar firman Tuhan serius, mempunyai hati yang taat, hati yang subur. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Tinggal dalam dia, mendengarkan firman-Nya tadi, melakukan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Ayat 6. Lanjut. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang
keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yang tidak berbuah, ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku, dengar ini, dan firmanku tinggal dalam kamu. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, kita baca sama-sama 2 ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin saudara. Berkat itu ada syaratnya. Mintalah. Tapi tinggallah dalam Tuhan dan firman-Nya itu ada dalam kita. Tuhan Yesus baik, amin. Amin saudara. Dia panjang sabar. Oke, kita nyanyi satu pujian. Apa yang dapat memisah, sambil kita bawa persembahan. Pada kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan kah, ketelanjangan kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, sakit penyakit pencobaan tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Amin. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan kah, ketelanjangan kah, tak satu pun, tak apa yang dapat, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, sakit penyakit pencobaan tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Saudara tahu, situasi ini dikatakan situasi berbahaya. Masalahnya tidak tahu kepada siapa berlindung. Yang punya uang tidak bisa keluar negeri untuk berlindung. Yang sakit yang punya uang tidak bisa beli dokter. Tidak bisa memilih pengobatan yang maksimal karena semua terbatas. Ini situasi berbahaya. Tetapi dalam bahaya Tuhan menggendong kita. Tidak ada yang lain. Betapa sayangnya Tuhan. Walaupun bangsa itu sudah berdosa, tidak dikulung itu tiang awan. Tidak dimatikan itu tiang api. Tidak ditahan mananya. Tetapi jangan sampai kesabaran Tuhan itu berubah menjadi murka atas orang-orang yang tidak bertobat. Kalau kita hidup saat ini, itu saatnya kita bertobat. Amin. Saya, bukan cuma saudara, saya pribadi, ini saatnya. Kalau ini kita katakan kesempatan terakhir. Tuhan memelihara kita, Tuhan memberikan kekuatan panjang umur bagi kita. Belakangan ini saya lihat betapa sayangnya Tuhan itu kepada jemaat Ebenezer. Pengajarannya itu luar biasa
senantiasa diarahkan terus kita. Kalau saya pribadi sekarang ini, benar-benar saya semakin jatuh cinta dengan Tuhan. Semakin benar-benar mengasihi Tuhan. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam apa yang Kau bikin aku, Engkau Yesus sahabat. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Amin. Dalam apa yang Kau bikin aku, Engkau Yesus. Katakan lagi, amin, haleluya. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Amin. Dalam apa yang Kau bikin aku, Engkau Yesus sahabatku. Haleluya. Tuhan, betapa baiknya Kau Bapa, Allah yang banyak sabar, Allah yang berlimpah kasih karunia, kaya kemurahan Tuhan. Dalam bahaya Engkau menggendong kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima
bagi siapapun sekarang yang terkena virus corona, dimanapun, kalaupun ikut mendengar secara langsung ini, Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan memulihkanmu, Tuhan menguatkanmu. Engkau lebih kuat dari sengatan corona itu sendiri di dalam nama Yesus. Kami juga semuanya dilindungi Tuhan. Jalan-jalan yang kami lalui dikuduskan oleh Tuhan. Kami menjadi jemaat yang berguna, bukan jemaat yang percuma. Kami telah tumbuh di kebun anggurnya Tuhan. Kami akan terus mengingat kebaikan Tuhan. Berkati semua jemaat ini Tuhan, keluarga kami, jemaat yang tidak hadir karena faktor usia, Tuhan lawat mereka. Bangsa kami bangsa yang dipulihkan Tuhan, dunia juga dipulihkan Tuhan. Persembahan perpuluhan telah dibawa anak-anak Tuhan, berkatilah. Kami percaya di situasi sulit ini ada cara Tuhan untuk menolong kami. Ada cara Tuhan untuk mengangkat kami. Kalau Engkau yang mengangkat kami, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menurunkan kami. Kapuas diberkati Tuhan, Kapuas penuh kemuliaan. Terima kasih untuk ibadah kami ini Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing membawa berkat Tuhan. Hari Jumat masih ada live streaming kami. Berkati live streaming kami, berkati jemaat ini supaya semua ikut ibadah. Tanda syukur kami pada Tuhan, sebagaimana Engkau telah memberkati kami pada saat ini. Kami menjadi pokok anggur yang tumbuh subur, bahkan pohon ara di kebun anggurnya Tuhan berakar, berbuah, bertumbuh ke arah Kristus, menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Itulah hidup kami Tuhan. Ampun kami Bapa, ampun kami, kesempatan bagi kami untuk bertobat, untuk mengabdikan diri untuk Tuhan. Sadarkan kami diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Engkau diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kami mempermalukan Tuhan. Jangan sampai kami mendukakan hati Tuhan. Tetapi hidup ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pelayan-pelayan yang melayani ibadah pertama dan kedua, mereka melayani untuk kemuliaan Tuhan. Engkau semakin bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang. Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Ampun kami Bapa, kalau dalam pelayan ini ada didapati yang tidak pas menurut ukuran-Mu, ajari kami. Kami akan memperbaiki diri lagi ya Tuhan. Makasih Bapak, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dengan membawa berkat yang limpah daripada Tuhan. Saudaraku, angkatlah tanganmu pada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dan dengan iman pulanglah membawa berkat yang limpah daripada Tuhan. Berkat jasmani, jiwani dan rohani. Engkau dilindungi Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Engkau dijadikannya menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau menjadi bintang yang bersinar dimanapun kau berada. Engkau menjadi saluran kasih Tuhan, saluran berkat Tuhan. Lewat hidupmu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saudaraku yang kekasih, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, kekuatan, penghiburan, kerja Roh Kudus turun atasmu. Bekerja dalam kehidupanmu mulai hari ini hingga para Tuhan kembali di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Glory, glory, hallelujah, oh glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, hallelujah, Selamat siang, sampai ketemu hari Jumat dan hari Minggu. Dari pintu depan juga dari pintu samping bisa keluar sebagian. Kita penatua, kita langsung doa.